11 tahun bersama rupanya tidak cukup mampu mengokohkan cinta di antara Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi. Setelah hidup bersama berbagi suka dan duka, Aldi Bragi diketahui telah melayangkan gugatan cerai talak untuk Ririn di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain cerai talak, Aldi juga mengajukan gugatan hak asuh untuk ketiga anaknya yang usianya masih di bawah umur. Sidang cerai keduanya akan dilangsungkan pada tanggal 16 September mendatang dengan agenda mediasi. Lantas permasalahan apa yang terjadi di antara mereka hingga Aldi menggugat cerai wanita yang telah memberinya 3 orang anak itu? Yang masuk ke register Pengadilan Agama Jakarta Selatan, register Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah Renaldi Utomo sebagai pemohon mengajukan permohonan cerai talak melalui kuasa hukumnya yang bernama Fajar Raihan Afriansa SH sebagai advokat melawan Dwi Ariyanti sebagai termohon. Perkara tersebut jenisnya adalah cerai talak atau pemohon atau suami yang mengajukan dengan nomor perkara 2971 Perdata Gugatan _2021 PAJS. Perkara tersebut terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ikot tanggal 30 Agustus 2021 dan agenda sidang perdananya adalah tanggal 16 September tahun 2021. Gugatan lain? Selain permohonan cerai talak, pemohon juga mengajukan pengasuhan atau gugatan pengasuhan atau hak asuh anak. Jadi pemohon mengajukan hak asuh anak agar berada di bawah pengasuhan dari pemohon. Itu dari Aldi Bragi Bu ya? Dari Renaldi Utomo yang memohon hal itu. Pernikahan antara kedua belah pihak itu telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang. Jadi anak itu agar pemohon memohon untuk di bawah asuhan pemohon. Tadi untuk ya, dia mengasuh. Memohon atau menggugat agar anak itu berada dalam asuhan. Tapi usianya udah berapa aja Bu? Ketika yang jelas usianya masih di bawah umur atau belum mumayyiz. Mengingat kami belum bisa mengungkapkan hal itu karena ini proses ya, karena perkara baru masuk, tidak akan kami berikan statement untuk hal itu nanti menyalahi undang-undang karena perkara baru saja masuk dan dalam proses sidang perdananya nanti kita lihat tanggal 16 September tahun 2021. Pemohon tentunya mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atau istrinya itu tentu ada alasan. Tentu alasan-alasan tersebut adalah seperti pemohon itu kan punya identitasnya baik itu nama, tempat tinggal, agama, pekerjaan dan domisili dia berada. Dan demikian pula halnya dengan termohon. Termohon kan ada identitasnya, tentu itu kan ada alasan sehingga dia mengajukan permohonan. Selain itu ada hubungan hukum antara pemohon dengan termohon karena pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sehingga alasan-alasan itulah yang diajukan. Mengenai secara spesifik apa itu masalahnya kita tunggu nanti ya. Menurut yang kami dapati dari dari identitas bahwa antara pemohon dengan termohon alamatnya masih sama. Masih serumah. Masih sama. Romantisme yang menjadi gambaran kehidupan rumah tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi ternyata tak mampu menutupi segala permasalahan yang terjadi di antara mereka. Pasangan Jonathan Frizzy dan Dena Devanka juga tak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang sudah terjalin selama 9 tahun ini. Sang istri Dena Devanka sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus dan sidang perdana akan digelar di tanggal yang sama dengan perceraian Ririn dan Aldi. Perceraian mereka diwarnai oleh isu perselingkuhan yang kabarnya dilakukan oleh Ijong. Dena adalah Aldalia binti Ahmad Cilawan ya. Cilawan sebagai penggugat dalam ini memberikan kuasa kepada Ibnu Ali Tindri dan kawan-kawan sebagai penggugat melawan Jonathan F.A. Simanjuntak bin Herbert Simanjuntak mengajukan gugatan perceraian.
di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 2960/2021 PJS. Perkara tersebut terdaftar tanggal 30 Agustus 2021 dan agenda sidang perdananya yaitu tanggal 16 September tahun 2021. Selain penggugat mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, penggugat juga mengajukan gugatan pengasuhan anak atau hak asuh anak. Jadi penggugat mohon meminta agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat itu agar berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat. Dia udah nggak serumah Bu ya? Mengenai serumah atau tidaknya yang jelas dari identitas yang kami peroleh bahwa penggugat berada di Cilandak Jakarta Selatan, sedangkan tergugat berada di Jakarta Timur. Udah besar rumah bisa dibilang itu. Kami belum tahu itu. Oh gini, dulu beralamat di Kelapa 2 Duren Sawit Jakarta Timur, tapi sekarang masih alamat yang sama, yaitu di Jalan Bona Permai 8 Blok B9. Itu yang kami dapat. Mengenai antara Dena Aldalia dengan Jonathan F.A. Simanjuntak itu memang ada alasan yang diajukan, antara lain bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat perkawinan sah, bukan berarti ada hubungan hukum. Dalam pernikahan mereka berdua itu telah dikaruniai anak. Itu juga alasan yang menjadi dasar kenapa penggugat itu mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Mengenai sebab lain kami belum bisa memberikan informasi karena sidang masih dalam atau perkara masih dalam proses. Sudah ada ya? Sudah ada penggugat mengajukan perceraian, juga diiringi mengajukan gugatan pengasuhan dan pemeliharaan anak. Berapa anak Bu yang? Anak yang dikaruniakan kepada kedua belah pihak itu ada 3 orang, yang semuanya masih berada belum dewasa.